Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pagi ini kita berjumpa kembali. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan dari Injil Markus 12 ayat 1 sampai dengan 12. Di dalam bab ini menceritakan tentang perumpamaan seorang pemilik kebun anggur yang menyewakan kebun anggurnya kepada para penggarap. Ketika musim panen tiba, pemilik kebun anggur mengirim utusan-utusan untuk mengambil hasil panen. Namun, para penggarap tidak menghormati utusan-utusan tersebut, bahkan membunuh mereka. Akhirnya, pemilik kebun mengirim anaknya sendiri. Tetapi, para penggarap tetap juga membunuh anak tersebut. Mari kita masuk ke dalam pembahasan cerita ini. Pemilik kebun anggur melambangkan Allah Bapa kita di surga. Para penggarap melambangkan pemimpin bangsa Israel pada waktu itu jika kita bicara pada konteks Perjanjian Lama. Dan para pemimpin agama jika kita bicara konteks zaman sekarang. Hamba yang diutus melambangkan para nabi, para rasul yang diutus Tuhan untuk mengingatkan umatnya. Anak pemilik kebun melambangkan Yesus Kristus, anak Allah yang diutus untuk menyelamatkan manusia. Kebun anggur di dalam Perjanjian Lama kita bisa analogikan sebagai bangsa Israel. Dan pada zaman sekarang adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Contohnya keluarga atau orang yang tinggal di lingkungan kita, di dalam komunitas kita, orang yang di tempat pekerjaan, atau di mana saja kita ditempatkan. Pada perumpamaan ini, para penggarap menunjukkan sikap yang sangat egois dan pemberontak. Mereka tidak hanya menolak dan memberikan hasil anggur kepada pemiliknya, tetapi juga menganiaya dan membunuh utusan-utusannya, bahkan anaknya juga. Mereka berencana untuk membunuh ahli waris dengan harapan bisa mengambil alih kebun anggur tersebut. Tuan kebun anggur dalam perumpamaan ini akhirnya mengambil tindakan tegas terhadap para penggarap yang jahat. Ini melambangkan penghakiman Allah terhadap mereka yang menolak dan memberontak terhadapnya. Allah akan membinasakan para pemimpin yang tidak setia dan menyerahkan tanggung jawab mereka kepada orang lain yang lebih layak. Apa yang bisa kita ambil dari perumpamaan kebun anggur ini? Yang pertama, kita harus menyadari kita adalah manusia yang penuh dengan rasa ego. Rasa ingin memenuhi kebutuhan diri kita sendiri, penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Seringkali ingin memiliki semuanya dan tidak mau menyerahkan hasil kerja kita yang seharusnya kita persembahkan kepada Bapa kita di surga. Kita sudah seharusnya membawa banyak orang kepada Yesus supaya mereka percaya, menyerahkan diri, menyerahkan hidup kepada Yesus dan tinggal di dalam Dia. Yang kedua, kita tidak boleh mencuri kemuliaan Allah demi kepentingan pribadi. Dan kita harus sadar bahwa kita ini hanya penggarap dan menyewa kebun anggur. Artinya, apa yang ada pada diri kita saat ini adalah milik Allah. Tubuh kita juga adalah bait Allah. Dan semua hasil yang kita dapatkan harus kita serahkan kepada Allah. Rasul Paulus berkata pada 2 Korintus 9 ayat 10, Allah yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Hal ini mendorong kita untuk hidup dalam kebaikan dan kemurahan hati.
memberi dengan sukacita, serta menjalani hidup dengan integritas dan kerendahan hati. Selalu berfokus pada kehendak Tuhan dan bukan pada pemenuhan kebutuhan ego kita sendiri. Kemudian yang ketiga, Allah adalah kasih dan Allah adalah Allah yang berdaulat. Perumpamaan ini menyoroti kasih dan kesabaran Allah yang luar biasa. Meskipun para hambanya terus-menerus ditolak dan dianiaya, Allah tetap mengirim mereka untuk memberikan kesempatan bagi umatnya untuk bertobat. Ini menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada manusia. Meskipun manusia seringkali tidak setia dan memberontak terhadapnya, namun di sisi lain, Allah adalah Allah yang adil. Meskipun Dia penuh kasih dan kesabaran, ada batas bagi pemberontak dan ketidaktaatan. Perumpamaan ini juga mengingatkan kita bahwa ada konsekuensi serius bagi kita yang menolak Allah, dan pesannya penghakiman akan datang dan Allah akan menegakkan keadilannya. Memang tidak mudah menjadi penggarap kebun anggur Allah, sebab itu dibutuhkan iman yang teguh dan kesetiaan kepada Allah, sehingga kita tidak tergoda oleh kenikmatan dunia yang mau menarik kita untuk lebih mencintai dunia. Kita dipanggil untuk menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita, menerima dan menghormati Yesus sebagai anak Allah, dan menjalani hidup yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah. Kesempatan untuk bertobat dan menerima kasih karunia Allah selalu terbuka. Tetapi ada konsekuensi serius bagi mereka yang terus-menerus menolak kasih dan anugerah-Nya. Bagi mereka yang menerima Yesus, Ia menjadi batu penjuru dan dasar yang kokoh bagi kehidupan yang kekal dan bermakna. Biarlah ketika Tuhan datang kembali, Ia mendapati kita sebagai penggarap kebun-Nya yang setia dan menghasilkan buah yang sesuai dengan harapan-Nya. Karena Yesus mengharapkan kita untuk menjadi penggarap kebun anggur yang baik. Jika saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus merasa terberkati dengan video ini, jangan lupa subscribe ya, supaya mendapatkan update video terbaru dari Vinci Channel. Selamat berjuang dan berkarya menjadi penggarap kebun anggur yang baik, diberkati dan menjadi berkat buat banyak orang.